Bismillah. Afwan Ustaz, sudah siap untuk tafsirnya? نعم تفضل نعم تفضل. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di kelas baca kitab Tafsir As-Sa'di bersama Dr. Ustaz Haryadi. Alhamdulillah beliau telah berada di antara kita semua, dan selanjutnya nanti dipersilahkan kepada para peserta sekalian, ikhwan maupun akhwat yang ingin belajar membaca kitab tanpa harokat, nanti langsung saja menghidupkan mic-nya atau aktifkan fitur angkat tangan atau raise hand di Zoom. Nanti akan kami persilahkan. Baik, kita awali kelas ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya dipersilahkan kepada Ustaz Abu Said. Tafadhal Ustaz. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, alhamdulillah nuwasil darsana. Kita melanjutkan kajian kita di Tafsir Sa'di. Dan alhamdulillah sejauh ini kita berjalan dengan baik dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-28 ya. Ya, silakan bagi ikhwah semua yang mau mencoba membaca tafsirnya, kita persilahkan halaman 1863 di ayat yang ke-28. Tafadhol. Ya, silakan yang mau membaca. Tafadhol. Dan tafadhol yang ingin baca langsung saja hidupkan mic-nya. Ya Ustaz, Anda dulu Ustaz yang coba Ustaz. Nah, tafadhol. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Walamma kana al-mukazzimuna lirrasuli sallallahu alaihi wasallam alladzina yarudduna da'watahu wa yantaziruna halakahu wa yatarabbasuna bihi raibal manuni amarahu Allahu ay yaqula lahum innakum wa in hasalat lakum amniyatukum wa ahlakani Allahu wa man ma'iya falaysa dhalika binafi'in lakum syai'a li'annakum kafartum bi ayatillahi wastahqaqtumul adzabu faman yujirukum min adzabin alim qad tahattama wuqu'uhu bikum fa idza ta'bukum wa hirsukum ala halaki ghairu mufidin wala mujdin lakum syai'a. Naam. Masya Allah. Khair. Qiraah jamilah. Naam. Yaitu ayat ke-28, yaitu yang perlu diralat di sini adalah wastahqaqtum al-adzaba. Al-adzaba menjadi maf'ul. Ya. Kemudian faidan ya. Dia masuk kepada faidan, dia huruf idzan, jadi gitu ya. Ya.
Faidan ta'ibukum atau ta'abukum wa hirsukum. Nah, qiraah jamilah. Nah, bagi yang lain silakan yang mau membaca, mencoba membaca kitab Tafsir Sa'di ya ayat ke-29. Tafadhol. Ya. Ada yang mau membaca silakan. Nah, mungkin masih belum ada, Ustaz. Mungkin masih Mustami. Ana boleh coba lagi, Ustaz. Boleh, tafadhol. Wa min qawlihim innahum ala hudar rasuli innahum ala huda war rasulu ala dhalalin a'adu fi dhalika wa abdu wa jadalu alaihi wa qatalu. فأمر الله نبيه أن يخبر عن حاله وحال أتباعه ما به يتبين لكل أحد هداهم وتقواهم وهو أن يقولوا آمنا به وعليه توكلنا. والإيمان يشمل التصديق الباطن والأعمال الباطنة والظاهرة ولما كانت الأعمال وجودها وكمالها متوقفة على التوكل خص الله التوكل من بين سائر الأعمال فإلا فهو داخل في الإيمان ومن جملة لوازمه كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه وهي الحال التي تتعين للفلاح وتتوقف عليها السعادة وحالة أعدائه بضدها فلا إيمان لهم ولا توكل. وعلم بذلك من هو على هدى ومن هو في ضلال مبين. Nah, Masya Allah, jamil. Nah, iya, qiraah jamilah. Nah, sahih. Ya, cukup panjang tafsirannya. Ya, terakhir 30. Ada yang mau coba membaca? Silakan. Tafadhalu. Iya. Saya mencoba, Ustaz. Nah, tafadhali. Nah, jazakillah khair. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah thumma akhbara an infaradihi bin ni'ami khususan al-ma'i alladhi ja'alallahu minhu kulla shay'in hayyin faqala qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra ay ghairan faman ya'tikum bima'in ma'in tashrabuna minhu wa tasquna an'amakum wa ashjarakum wa zuru'akum wa hadha istifhamun bima'na nafyi ay la yaqdiru ahadun ala dhalika ghairullahi ta'ala. Sahih, na'am. Jamil. Nah, qiraah jamilah. Nah, ini dia 3 ayat insyaallah akan kita ambil pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita selesaikan ayat ini. Ya. Kita mulai bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah, qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat 28, qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakanlah Muhammad, ya, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami,
maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Qala al-muallif rahimahullah, walamma kana al-mukadzibuna, yaitu ketika orang-orang yang mendustakan firman Allah, mendustakan Rasulullah SAW, li Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzina yarudduna da'watahu, yaitu mereka yang mendustai Rasul dan menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menolak dakwah Nabi ini bukan hanya zaman Rasul saja, tapi juga zaman sekarang. Orang-orang yang kufar, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin yang menolak dakwah Nabi, ini disampaikan oleh para ulama, ahlus sunnah dan para asatidah, para da'i kepada mereka. Mereka menolak dakwah itu, mereka juga masuk dalam firman Allah Ta'ala ini. Ya, yarudun da'watahu yantaziruna halakahu. Dan mereka bukan hanya menolak dakwah Nabi, tapi juga mereka menunggu-nunggu matinya Nabi. Mereka menanti-nanti menunggu matinya Rasulullah SAW. Oleh karena itu ketika Rasul wafat itu bahagia mereka. Ya, baik orang munafik yang ada di kota Madinah atau orang-orang yang di penjuru dunia, orang-orang kafir, mereka bahagia dengan kematian Nabi Muhammad SAW. Ya, dan mereka meyakini bahwa matinya Nabi Muhammad ini berakhirlah agama Islam bagi mereka. Menurut mereka tidak seperti itu. Karena Islam ini akan terus berjalan, akan terus ada di muka bumi ini, ya, di tangan-tangan kaum muslimin yang membela agama Islam. Sehingga nggak ada manfaatnya mereka, ya, menunggu Rasul meninggal dunia, karena orang pasti meninggal dunia. Ya, suatu saat Nabi akan meninggal dunia, kemudian diganti oleh para khulafa ar-rasyidin yang tidak kalah handal juga, ya, sama seperti Nabi SAW, hanya bedanya saja Rasul mendapatkan wahyu sedangkan mereka tidak, tapi sama-sama handal, sama-sama mereka bisa beristihad, mereka membela Islam, mereka berjuang sebagai kesatria, sama-sama seperti itu. Sehingga kaum kufar ini, mereka menyangka bahwa dengan meninggalnya Nabi Muhammad itu sudah berakhir agama Islam. Tidak seperti itu. Ya. Wa yatarabbasuna bihi raibal manun, dan mereka menunggu-nunggu, ya, celakanya Nabi Muhammad SAW. Mereka menunggu meninggalnya Nabi Muhammad, dan mereka juga menunggu celakanya Nabi Muhammad SAW. Hal sama dengan para dai zaman sekarang ini. Mereka berdakwah Ahlussunnah, mereka mendakwahkan Islam, mereka mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada masyarakat. Banyak orang yang menunggu matinya para dai. Ya. Banyak sekali orang menanti-nanti celakanya, mungkin kapan dia celaka, kapan dia mati. Dia pikir kalau sudah mati ustadz-ustadz itu, dia pikir dakwah salaf ini sudah habis, berhenti. Tidak seperti itu, akan terus, ya, lahir generasi-generasi baru, sehingga tidak ada manfaatnya mereka menanti-nanti kematian, karena semua orang akan mati, semua orang akan meninggal dunia. Apakah para nabi, para sahabat, para ulama, para dai, mereka juga akan meninggal dunia. Namun yang paling penting adalah para dai itu untuk mencetak generasi baru, yaitu generasi yang akan membela Islam, yang akan membawa ilmu syar'i. Ya, oleh karena itu generasi-generasi baru ini, generasi-generasi muda ini tidak boleh malas belajar ilmu syar'i. Ya, tidak boleh malas belajar, tidak boleh patah semangat. Harus konsisten dalam belajar, harus konsisten dalam thalabul ilmi, istiqamah. Karena jika ulama-ulama yang dianggap ulama oleh Ahlus Sunnah nanti kalau sudah meninggal dunia, ya, banyak yang menggantikan. Ya. Banyak yang menggantikan mereka semua. Nah, inilah yang sangat penting bagi para generasi muda seperti kita semua, rajin belajar, rajin thalabul ilmi, agar ketika para ulama sudah meninggal dunia, ada yang menggantikan, ada yang memberikan nasihat kepada umat ini, tidak putus dakwah ini. Ya. Maka para ulama memiliki peran, yaitu mendidik umat agar menjadi ahlu ilmi,
menjadi orang berilmu, dan juga generasi muda juga memiliki peran, memiliki tugas, yaitu agar mereka ya semangat dalam thalabul ilmi, siap untuk menggantikan para ulama yang nanti suatu saat akan wafat, ya, akan Allah wafatkan pada saatnya. Sehingga mereka yang menanti-nanti atau menunggu-nunggu hancurnya kaum muslimin, menunggu hancurnya atau menunggu wafatnya para ulama, para asatidzah, itu gak ada manfaatnya. Ya, karena generasi-generasi baru akan tumbuh menggantikan para ulama selama kaum muslimin semangat dalam belajar. Namun masalahnya adalah ya, kebanyakan kaum muslimin tidak semangat dalam belajar. Ini masalahnya. Ya, masalah terbesar yang kita hadapi zaman sekarang ini, banyak kaum muslimin tidak semangat dalam belajar. Mereka malas ketika belajar. Mereka ya ketika mendapatkan ujian sedikit, tugas sedikit, mereka nyerah gitu ya. Karena ujian-ujian itu bukan untuk menyusahkan mereka sebenarnya, atau tugas-tugas itu bukan untuk menyusahkan mereka, tapi sebenarnya untuk ya, meningkatkan potensi mereka. Ya. Karena subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu ini intizaan, innama la yanza Allah ta'ala ilma intizaan. Allah ta'ala, kata Nabi, tidak mencabut ilmu dalam atau di atas muka bumi ini langsung cabutan, tidak. Tapi apa? Allah akan mewafatkan para ulama, sehingga para ulama sudah meninggal semua, sehingga generasi-generasi baru tidak ada yang mau ya mengikuti jejak para ulama, menimba ilmu, mendalami ilmu syar'i. Bahkan mereka lebih suka dengan ilmu dunia, ya. Mereka lebih suka dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia, karena mereka pikir ilmu dunia itu akan lebih menjamin kehidupannya, akan lebih menjamin masa depannya, akan menjamin ya nafkahnya nanti. Ya, banyak orang yang berpikir kita nggak usah mengambil ilmu agama, jurusan syar'i, mendingan kita ngambil jurusan dunia, ilmu dunia, agar nanti dapat gaji besar, dapat profesi yang tinggi, dihormati oleh masyarakat. Subhanallah, itu merupakan bisikan-bisikan syaitan. Ya, itu merupakan bisikan-bisikan syaitan yang membisikkan di kalangan kaum muslimin sehingga mereka melupakan ilmu agama. Dan banyak juga mereka menyangka bahwa ilmu agama itu adalah ilmu yang dapat menjadikan orang itu miskin. Ya, gak usah jadi ustadz lah, miskin, tidak punya ini, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, hidupnya seperti itu, tidak maju-maju gitu ya. Ya, banyak orang berpikir seperti itu sehingga mengalihkan anak-anak mereka dari ilmu syar'i menuju ilmu dunia agar mendapatkan ya penghasilan yang banyak, agar mendapatkan kedudukan yang tinggi. Padahal itu merupakan salah satu sebab Allah Ta'ala akan mencabut ilmu dari muka bumi ini. Ya, maka tugas kita sebagai kaum muslimin, ya, generasi muda, kita ikuti jejak para ulama, kita ikuti ya langkah-langkah mereka agar kita semua bisa menggantikan. Ya, paling tidak, kalau tidak bisa menggantikan seperti mereka, paling tidak kita bisa menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin, kepada umat, menjaga mereka dari kesyirikan, dari kekufuran, ya, dari kebid'ahan dan dari kemaksiatan. Dan sekarang apalagi zaman sekarang, kesyirikan, kekufuran itu suatu hal yang sangat tenar. Apalagi kemaksiatan seperti judi-judi online, ya, atau seperti perzinahan, itu jadi tenar zaman sekarang. Nah, kalau generasi-generasi baru ini tidak semangat dalam belajar ilmu, ya, anak-anak kita semua kita alihkan kepada ilmu-ilmu dunia, tapi tidak kita alihkan kepada ilmu syar'i, itu yang akan menjaga ilmu siapa lagi kalau bukan kaum muslimin. Ya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Kita sebagai orang tua, ya, kita perhatikan anak-anak kita semua, generasi yang akan menjadi generasi Rabbani, generasi ahli ilmi, itu yang kita usahakan. Ya, agar ketika para ulama atau para kibar asatidzah
mereka sudah wafat, ada yang menggantikan, ya, menggantikan untuk menasihati umat di tengah-tengah fitnah seperti ini. Kita lanjutkan, qala muallif rahimahullah, fa amarahullahu ta'ala ayaqula lahum, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada mereka, innakum wa in hasalat lakum umniyatukum, ya, innakum, sesungguhnya kalian, seandainya apa yang kalian inginkan itu kalian dapatkan, yaitu ahlakani Allahu wa ma'i, Allah Ta'ala mewafatkanku dan mewafatkan orang-orang bersamaku. Artinya kalau seandainya apa yang kalian inginkan, yaitu wafatnya, matinya Nabi Muhammad, matinya para sahabat semua, yang diinginkan, diangan-angani oleh orang-orang kafir itu, ya, kalau seandainya itu terjadi, falaysa dzalika binafi'in lakum syai'an, itu enggak ada manfaat buat kalian. Ya, enggak ada manfaat buat orang-orang kufar. Kenapa? Kalau Nabi meninggal ada lagi penggantinya yang mendakwahkan Islam. Para sahabat meninggal, ada juga penggantinya, para tabi'in. Ya, para tabi'in meninggal, ada juga para tabi'ut tabi'in yang menggantikan dakwah Nabi. Itu nggak ada manfaat buat mereka. Ya, malah itu akan merugikan mereka. Li'annakum kafartum bi ayatillah. Karena selama orang-orang kafir itu mendustai atau kufur kepada ayat-ayat Allah, tidak ada manfaat bagi mereka siapapun yang meninggal di muka bumi ini. Apakah Nabi meninggal dunia atau para sahabat, selama mereka kufur, nggak ada manfaat buat mereka. Yang manfaat adalah mereka beriman kepada Allah. Walaupun tidak bersama Nabi, walaupun tidak bersama para sahabat, sama seperti zaman kita tidak melihat Nabi, tidak melihat para sahabat, ya. Yang manfaat bagi kita adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya, beriman kepada ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi. Itu yang ada manfaatnya. Ya, adapun mengharapkan si fulan meninggal, si fulan mati, si fulan tidak ada, itu nggak ada manfaat sama sekali. Yang manfaat adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wastahqaqtum al-adzab, bahkan hal itu dapat membuat kalian berhak untuk mendapatkan azab Allah taala. Dengan angan-angan, dengan keinginan, dengan cita-cita orang-orang kufar agar Nabi Muhammad meninggal dunia dan para sahabat meninggal dunia, atau para dai meninggal dunia, ya, bahkan dengan keinginan itu, dengan, ya, harapan itu, Allah Ta'ala akan menjadikan itu sebagai penyebab Allah mengadab mereka semua. Ya. Kemudian faman yujirukum min adzabin alim, dan siapa lagi yang bisa menghalangi kalian dari adab yang pedih, yaitu selain Allah Ta'ala. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang dapat menghalangi orang-orang kafir dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad tahattama wuqu'uhu bikum, padahal adab itu sudah pasti akan jatuh kepada mereka. Ya. Adab itu sudah pasti jatuh kepada mereka. Siapa mereka itu? Orang kafir yang meninggal dalam keadaan kufar. Tetapi orang kafir yang masih hidup zaman sekarang, ya, selama orang kafir itu masih hidup, tidak boleh kita pastikan dia akan mendapatkan adab dari Allah Ta'ala. Karena selama orang itu masih hidup, masih memungkinkan dia untuk bertobat kepada Allah. Ya. Sehingga yang bisa kita pastikan mereka akan masuk neraka itu adalah orang kafir yang meninggal dalam keadaan kufur. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan kufur, walaupun dia baik kelakuannya di mata kita, akhlaknya baik di mata kita semua, tapi dia kufur dan dia meninggal dalam keadaan kufur, maka bisa kita pastikan dia masuk neraka, mendapatkan azab Allah Ta'ala. Tetapi kalau orang-orang yang masih hidup, walaupun dia orang paling jahat di muka bumi ini, tapi dia masih hidup, tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka. Ya. Karena apa? Karena selama dia masih hidup, berarti masih memungkinkan dia untuk bertobat kepada Allah jika ada hidayah dari Allah yang datang kepadanya. Termasuk juga melaknat. Melaknat itu tidak boleh kita laknat orang-orang yang masih hidup. Baik orang kafir maupun orang muslim. Ya, apalagi orang muslim nggak boleh kita laknat. Ya. Seperti melaknat
orang-orang Israel misalnya yang membantai orang Yahudi, nggak boleh seperti itu. Ya. Karena orang-orang Israel itu walaupun mereka kafir, tapi mereka masih memungkinkan. Ya. Apakah besar atau kecil itu urusan Allah dengan mereka, bukan urusan kita. Ya. Tidak boleh kita melaknat orang yang masih hidup. Ya. Melaknat kecuali kalau itu sudah meninggal dunia, seperti kita melaknat Fir'aun misalnya, atau kita melaknat Abu Jahal, yang lainnya yang sudah meninggal dunia, kita laknat ya boleh. Ya karena mereka orang kafir dan mereka sudah meninggal dunia. Tapi kalau orang muslim, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, tidak boleh kita laknat. Dan juga orang kafir yang masih hidup zaman sekarang, ya, sejahat apapun perbuatannya, tidak boleh kita melaknatnya. Karena dia masih memungkinkan untuk dibukakan pintu hatinya oleh Allah dan memungkinkan mereka untuk masuk Islam. Ya. Adapun melaknat secara sifat itu boleh. Seperti orang mengatakan semoga Allah melaknat para pelaku maksiat, itu boleh. Secara umum dia. Ya. Atau semoga Allah melaknat para penzina, semoga Allah melaknat para pemakan riba, semoga Allah melaknat para pencuri misalnya, itu boleh. Karena kita tidak melaknat perorangan, tapi melaknat ya sifatnya, perbuatannya. Maka orang yang berbuat itu sama aja dia menjatuhkan dirinya kepada laknat. Ya, itu baru dibolehkan. Adapun kalau melaknat perorangan, ya kita lihat dulu apakah dia sudah meninggal atau belum. Kalau dia belum meninggal, nggak boleh kita laknat secara perorangan. Kalau sudah meninggal, lihat dulu apakah meninggalnya dalam keadaan muslim atau dia kafir. Kalau dia kafir baru boleh kita melaknatnya. Tapi kalau dia meninggal belum tahu keadaannya apakah dia muslim atau kafir, ya tidak boleh kita melaknatnya. Apalagi kalau dia meninggal dalam keadaan muslim. Ya sama juga memastikan seseorang masuk neraka itu juga tidak boleh kita lakukan, ya selama dia masih hidup. Namun kalau dia sudah meninggal dunia dan kita yakin dia meninggal dalam keadaan kafir, baru kita bisa pastikan bahwa dia akan masuk api neraka. Ya. Namun Allah Ta'ala mengatakan di sini qad tahattama wuqu'uhu bikum. Ini yang memastikan Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa akan datang. Ya, ini hak Allah, tidak boleh kita ambil peran ini. Karena hanya Allah yang boleh memastikan sesuatu. Ya, kalau kita sebagai hamba tidak boleh memastikan sesuatu yang akan kita prediksi terjadi di masa akan datang. Kalau Allah, ya itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya jangan ya, sebagai adab kita kepada Allah tidak boleh kita mengatakan kata pasti. Itu kita jauhi kata pasti. Kita katakan insya Allah, biidnillah, gitu ya. Tidak boleh kita mengatakan pasti. Oh si fulan pasti datang nanti sore. Nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Itu namanya mendahului qadar, mendahului takdir Allah Ta'ala. Ya. Oh nanti sore saya pasti datang ke rumahmu. Nggak boleh kita ngomong gitu. Ya. Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa memastikan yang akan datang, kejadian yang akan datang. Tidak bisa. Hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Ya, baik manusia, jin atau malaikat, tidak ada yang bisa memastikan sesuatu yang terjadi akan datang. Ya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan hal itu. Seperti Nabi Isa akan datang itu pasti. Karena dalil Nabi Isa akan turun, Imam Mahdi akan dilahirkan. Ya, itu dengan dalil baru boleh kita memastikan. Ya. Seperti misalnya ya hari kiamat pasti akan terjadi karena ada dalil dan yang lainnya. Namun sesuatu yang akan terjadi yang tidak ada dalil, maka tidak boleh kita memastikan karena itu bukan ranah manusia, bukan ranah hamba berbuat dan berkata seperti itu. Itu hak dan peran Allah Ta'ala yang bisa memastikan. Oleh karena itu di sini ya qad tahattama wuqu'uhu bikum. Itu sudah pasti akan terjadi kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir. Faidan ya, maka jadi
Ya, ta'abukum wa hirsukum ala halaki, lelahnya kalian dan antusiasnya kalian, yaitu orang kufar, ala halaki, berharap matinya aku, berharap kematianku atau wafatnya aku, ghairu mufidin, tidak ada manfaat sama sekali buat kalian. Wala mujiddin lakum syai'an, dan tidak pula dapat memberikan suatu era baru kepada kalian semua. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada manfaatnya. Mereka berharap Nabi Muhammad meninggal dunia agar berharap Islam akan punah di hadapan mereka atau akan timbul era baru, kaum kufar akan menang, ya. Kaum muslimin akan kalah dan habis semua. Tidak ada manfaatnya, itu tidak akan terjadi, ya. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, ya, qala Allah Ta'ala dalam surat berikutnya, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, ayat ke-29, qul huwa rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ya, qul huwa rahman, katakanlah dia adalah Allah yang maha pemberi rahmat, ar-Rahman. Amanna bihi, dan kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin, maka kalian akan mengetahui siapa yang berada di kesesatan yang nyata. Ya. Qul huwa rahman, katakanlah dia adalah ar-Rahman, yaitu ar-Rahman adalah Allah Ta'ala yang merahmati semua hambanya. Ya, sebagaimana kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya, dengan nama Allah ar-Rahman itu Allah Ta'ala menyayangi atau mengasihi semua makhluknya yang ada di alam semesta ini. Apakah malaikatnya, atau jin, atau manusia, atau hewan, atau seluruhnya. Termasuk iblis pun mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Yaitu dengan rahmat yang disebutkan nama Allah Ar-Rahman. Ya. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah, ya, Allah mengasihi atau merahmati hanya untuk kaum mukminin saja. Ya. Ketika kita menyebutkan nama Allah Ar-Rahman, berarti itu untuk semua makhluk. Ketika kita menyebutkan Ar-Rahim, Allah mengasihi hanya untuk kaum mukminin, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Wa qala al-muallif rahimahullah, wa min qaulihim, yaitu di antara perkataan mereka, innahum ala huda, sesungguhnya mereka berada di atas hidayah, mereka benar nih. Wa rasulu ala dhalal, dan nabi di atas kesesatan, itu perkataan mereka. Dan hal ini banyak terjadi, ya. Mereka yang bersalah ngaku benar, yang benar dianggap salah, itu banyak terjadi. Nabi yang benar dianggap salah, sedangkan orang-orang kufar Quraisy atau orang-orang Yahudi yang hidup bersama Nabi, yang berada di atas kesesatan, mereka anggap itu adalah kebenaran. Dan itu merupakan, ya, pandangan yang terbalik, maklub terbalik. Ya, dan itu banyak terjadi dalam zaman sekarang. Apakah orang-orang kafir atau ahlu bid'ah, ya, mereka berbuat ibadah kepada Allah, ngakunya benar padahal salah, dan mereka membelanya. A'adu fi dzalika wa abdu, dan mereka ulang-ulang terus, ya, perkataan mereka itu bahwa Nabi sesat, mereka, ya, benar, mereka di atas petunjuk. A'adu fi dzalika, mereka ulang-ulang ucapan mereka itu, wa abdu, dan mereka terang-terangan dalam mengucapkan hal itu. Ya. Wajadalu alaihi, dan mereka siap berdebat. Nah, ini banyak terjadi seperti ini zaman sekarang. Ya. Mereka ahlu bid'ah mengaku benar, mengaku sudah baik, mengaku sudah mendapatkan hidayah, dan mereka berani untuk berjidal, untuk berdebat. Ayo debat kami kalau bisa. Ya.
Dan mereka subhanallah menampakkan kebid'ahan mereka zaman sekarang, atau menampakkan kekufuran mereka seperti orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang ya Konghucu, agama Hindu, agama Buddha. Mereka terang-terangan menampakkan kekufuran mereka, dan mereka berani beradu argumen, ya, karena mereka menganggap diri mereka benar. Ya, sama halnya seperti orang zaman dulu. Wa qatalu, dan mereka berani berperang untuk membela agama mereka. Fa amarallahu nabiyahu ayyukhbira an halihi wa hali atba'ihi ma bihi yatabayyanu likulli ahadin hudahum wa taqwahum. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya agar mengabarkan tentang keadaannya dan keadaan pengikut Nabi, itu para sahabat, ma bihi yatabayyanu likulli ahadin, yang telah nampak pada diri mereka itu, hudahum, hidayahnya, wa taqwahum, dan ketakwaannya. Dan mereka yakin, ya, orang-orang kufar itu yakin bahwa Nabi itu di atas kebenaran, karena kejujuran Nabi, karena amanah Nabi, karena Nabi tidak pernah berbuat tidak senonoh, Nabi tidak pernah berbuat curang, tidak pernah berzina, minum khamar seperti itu. Mereka mengetahui hal itu. Ya, dengan sebab itulah mereka ya menganggap bahwa Nabi itu benar-benar seorang Nabi, tapi karena kesombongan yang mereka miliki, ya, sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi. Dan perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang di zaman Nabi, orang-orang kufar di zaman Nabi, baik di kota Mekah maupun kota Madinah, bukan meragukan bahwa Nabi itu adalah seorang Nabi. Mereka nggak ragu. Ya. Mereka tidak ragu bahwa Nabi itu seorang Nabi. Nggak ragu. Mereka yakin dan mereka mengetahui benar. Tetapi karena kesombongan mereka, ya, mereka tidak mau mengikuti Nabi. Ya. Sama juga seperti halnya di zaman Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah Nabi atau Rasul pada zamannya bagi Bani Israel pada saat itu. Dan Bani Israel pada saat itu mengetahui bahwa Isa itu Nabi. Isa itu adalah Rasulullah. Ya, mereka mengetahui. Sebagaimana Allah katakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya. Orang-orang kufar di zaman Nabi itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi utusan Allah Ta'ala. Tetapi mereka mengapa tidak mau beriman? Karena banyak hal. Ya, karena banyak hal. Karena kesombongan mereka terhadap dakwah, kesombongan mereka terhadap Nabi, ya, kesombongan mereka terhadap para sahabat. Karena ajaran Islam itu tidak membedakan status dan tidak membedakan kasta. Ya, budak dengan tuan, dengan majikan sama dalam Islam. Hak kewajibannya sama. Orang yang nggak punya harta atau yang punya harta sama. Kulit hitam, kulit putih sama semua dalam Islam. Nah, itu yang tidak mereka setujui. Ya, tidak mereka setujui, sehingga mereka mencari-cari alasan lah untuk menolak Islam. Apakah dengan ajaran nenek moyang mereka, beralasan bahwa ini ajaran nenek moyang mereka, nenek moyang kami misalnya. Padahal mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pamannya Nabi Abu Thalib, ya, mengenal baik dari kecil hidupnya. Nabi hidup bersamanya ketika bertemu dengan Buhairah, pendeta yang ada di Syam. Pendeta itu mengabarkan kepada Abu Thalib bahwa ini adalah seorang Nabi, akan memikul tugas besar. Kenal baik siapa itu Nabi. Tapi kenapa tidak mau beriman? Karena gengsi, karena kesombongan, karena takut hilang jabatan, takut hilang kedudukan. Ya, itulah sebab-sebab mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sama hal dengan zaman sekarang. Ada di antara mereka yang paham Islam itu benar. Ya, tapi karena cinta dengan kedudukan, cinta dengan harta, sehingga mereka tidak mau beriman. Sama juga dengan ya pemimpin Romawi, Azim Rum, Heraklius pada saat itu. Mereka ketika dikabari ada Nabi Muhammad dengan sifat-sifatnya, mereka ya Azim Rum, para pembesar Romawi itu yakin bahwa itu adalah seorang Nabi, tapi mereka tidak mau beriman karena mereka
cinta dengan kedudukan yang mereka dapat sekarang. Ya. Padahal mereka mengenal bahwa Nabi Muhammad seorang nabi dan para sahabat di atas kebenaran, sehingga mereka karena kesombongan yang mereka miliki, mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Qala Abu Alif wa huwa ayaqulu, yaitu mereka mengatakan yaitu Nabi dan para sahabat mengatakan, aman nabihi wa alaihi tawakkalna, kami beriman kepada Allah dan kepadanya kami bertawakal. Wal imanu yasmulu at-tasdiqa wal al-batina wal a'mal al-batinah wal zahirah. Dan iman itu mencakup pembenaran, ya, pembenaran dalam hati dan amal-amal baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu namanya iman. Ya, sebagaimana penafsiran iman, yaitu dia adalah i'tiqad bil jinan wal amal bil lisan wal qaul bil lisan wal amal bil jawarih, yaitu keyakinan dengan hati, ucapkan dengan lisan, dan amalkan dengan anggota tubuh. Ya, itu adalah iman yazid wa yanqus. Yazid iman bertambah dengan ketaatan, wa yanqus berkurang dengan kemaksiatan. Itu adalah iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tidak seperti mereka yang berpaham Murji'ah atau Qadariyah atau Mu'tazilah atau Sufiyah. Mereka mengatakan iman itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Iman orang semuanya sama. Ya. Iman orang semuanya sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Karena menurut mereka iman hanya dalam hati. Ya. Sehingga iman orang itu sama dengan imannya para malaikat. Iman orang pelaku maksiat sama imannya dengan para nabi. Itu menurut mereka, ya. Menurut orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, orang Murji'ah, orang Sufiyah, Asy'ariyah, mereka mengatakan iman manusia semuanya sama. Tidak meningkat dengan ketaatan dan tidak kurang dengan kemaksiatan. Yaitu merupakan kekeliruan, ya. Padahal iman yazid wa yanqus, iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan. Semakin besar hamba melakukan ketaatan kepada Allah, semakin besar pula imannya meningkat. Dan semakin besar pula ia melakukan perbuatan maksiat, semakin besar pula imannya itu berkurang. Waqala walamma kanat al-a'malu wujuduha wa kamaluha mutawaffiqatun ala tawakkul. Ya. Dan amalan-amalan, adanya amalan itu atau sempurnanya amal itu bergantung kepada tawakal kepada Allah. Ya, amal hamba itu bergantung kepada penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Semakin amal atau semakin hamba berserah diri kepada Allah, maka semakin sempurna amalnya. Ya. Semakin dia berserah diri kepada Allah dengan amal perbuatannya, maka semakin sempurna, semakin baik amal itu. Oleh karena itu, dalam Islam tidak boleh kita merasa berjasa. Ya. Tidak boleh kita merasa berjasa, baik berjasa kepada Allah atau berjasa kepada Rasul atau berjasa kepada orang lain. Beramal, serahkan amal kepada Allah. Jangan ada kata berjasa. Jangan ada merasa sudah berbuat banyak. Nah, tidak boleh kita bersifat seperti itu. Kepada siapapun nggak boleh. Ya. Beramal dengan ikhlas, mengikuti sunnah Nabi, setelah itu harap pahala kepada Allah. Jangan ada perasaan telah berjasa kepada orang lain, ya, berjasa kepada siapapun yang kita berbuat baik kepadanya, tidak boleh. Ya, itulah yang akan menyebabkan jasa-jasa itu menyebabkan orang itu akan sombong, akan pamrih, akan meminta balasan dari orang lain. Ya. Sehingga apapun kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, jangan pernah merasa berjasa kepada orang lain. Baik kepada anak, kepada cucu, kepada saudara, kepada apapun. Ya, keringat atau nafkah atau apapun yang kita berikan kepada siapapun,
itu jangan pernah berjasa kepada orang lain. Seperti apa? Seperti kita sebagai orang tua misalnya memberi nafkah kepada anak. Jangan pernah merasa berjasa, ya. Karena nyawa kita Allah yang beri. Tenaga kita Allah yang beri. Ya. Terus nafkah Allah yang beri. Kita hanya menyalurkan itu semua. Jasa itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jasa itu hanya milik Allah taala. Adapun manusia hanya sekedar menyalurkan dan meminta untuk mendapatkan pahala di sisi Allah taala. Tugas manusia itu bukan merasa berjasa, tapi tugas manusia itu adalah meminta ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bekerja dengan baik, memberi dengan baik, memberi nafkah dengan benar. Setelah itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan peran manusia berjasa. Ya. Sehingga kalau kita ungkit-ungkit pemberian, ungkit-ungkit jasa, ungkit-ungkit kebaikan, itu karena dia merasa berjasa. Kalau orang tidak merasa berjasa, nggak akan ungkit-ungkit masalah itu. Ya. Misalnya antum telah berbuat baik kepada saudara antum. Kalau antum ungkit, dulu dia begini, begitu, begini, kan saya ngasih. Berarti antum merasa berjasa, itu bukan peran antum. Itu peran Allah Ta'ala. Ya. Itu peran Allah. Sebagaimana orang-orang Arab Badui gitu ya datang kepada Nabi, ya. Qala Arabu amanna. Qalatil Arabu amanna. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami beriman kepada Allah. Ya, qul lam tu'minu. Katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Walam yadkhul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk kepada hati kalian. Mengapa demikian? Allah mengatakan pada ayat selanjutnya, yamununa 'alaika an aslamu. Mereka itu merasa berjasa atas Islamnya mereka, ya. Merasa berjasa kepadamu atas Islamnya mereka. Sehingga dalam kisah ini orang-orang Arab Badui dulu itu mereka datang kepada Nabi untuk menyatakan Islam, bahwa Nabi pada saat itu ketika zaman perang, ketika ya dihimpit oleh orang-orang kufar, sehingga sahabat itu membutuhkan pasukan yang banyak untuk membela Islam. Datanglah Arab-Arab ini kepada Nabi mengatakan bahwa kami beriman. Tapi Allah Ta'ala tidak terima iman mereka. Mengapa? Karena mereka merasa berjasa dengan imannya kepada Nabi. Ya, sehingga orang yang berbuat baik kepada siapapun merasa berjasa, itu Allah gak akan anggap kebaikannya itu. Ya, siapapun. Apakah ya kita sebagai orang tua terhadap anak, atau antum, kita sebagai suami kepada istri, atau istri kepada suami, atau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kalau kebaikan-kebaikan yang antum berikan kepada orang-orang tersebut, ya kita berikan kepada orang tersebut, dengan merasa sedikit berjasa, Allah gak akan terima amal itu. Allah gak akan terima amal itu. Karena orang yang merasa berjasa itu akan ungkit-ungkit dia. Nanti ungkit-ungkit seperti itu. Karena merasa berjasa. Dan itu dikhawatirkan gak ada pahalanya. Tetapi apa? Peran manusia adalah ya beri nafkah, berikan sedekah, berikan sesuatu yang bermanfaat kepada kaum muslimin. Jangan pernah merasa berjasa. Tapi rasakanlah atau haraplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah berharap pahala kepada Allah, bukan merasa berjasa. Ya, sehingga ya walaupun anti semua, misalnya antuna ya punya anak, antuna mengandung anak itu dengan berat, dengan susah payah. Siapa yang membuat anti bertahan? Allah Ta'ala. Siapa yang memberikan tenaga kepada anti? Allah Ta'ala. Ya, sehingga sang ibu bisa melahirkan anaknya dengan baik, dengan sempurna. Jasa siapa itu? Allah yang berjasa. Ya, Allah yang memberikan tenaga, memberikan kemampuan, memberikan anak itu kepada kita semua. Ya, sehingga kemudian anti mengurus anak hingga dewasa, sampai sekolah, sampai besar. Ya, jangan pernah sedikit merasa berjasa kepada anak atau kepada siapapun. Ya. Karena merasa berjasa itu bukan peran manusia. Itu peran Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tapi manusia perannya adalah untuk meminta pahala di sisi Allah. Itu peran manusia. Berbuat baik sesuai ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi. Dan peran berikutnya adalah meminta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan merasa berjasa. Ya. Nah, itulah ya. Itu merupakan bagian dari tawakal kepada Allah taala. Ketika hamba tawakalnya tinggi kepada Allah, ya, ketika seorang hamba tawakalnya tinggi kepada Allah, maka yang diharapkan hanya kepada Allah taala, tidak kepada manusia. Dan satu lagi, satu sifat tawakal kepada Allah itu apalah? Ya, apa itu? Yaitu jangan pernah mengharap kepada orang lain. Ya. Semakin besar antum mengharap kepada orang lain, sebesar itu antum akan kecewa. Ya. Kalau orang berharap kepada orang lain, ya, sebesar apa harapan antum kepada dia, sebesar itu juga antum akan merasakan kekecewaan, cepat atau lambat. Tapi kalau kita hamba tidak berharap kepada orang lain, harapan hanya kepada Allah Ta'ala, gak akan pernah kecewa. Ya. Orang yang meletakkan harapannya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah, artinya kita nggak butuh kepada orang lain. Kita hanya butuh kepada Allah Ta'ala. Ya, kita harap kepada Allah saja, tidak harap kepada orang lain. Itu subhanallah, ya ikhwas semua. Hati kita nggak akan pernah kecewa. Orang mau jungkir balik, mau kabur, mau lompat, mau kemana pun, mau beri apapun, kita nggak akan pernah kecewa. Ya, selama tidak meletakkan harapan kita kepada orang lain. Tapi kalau orang sudah meletakkan sedikit harapan kepada orang lain, nah cepat atau lambat dia akan kecewa, karena salah meletakkan harapan. Nah itu yang harus kita perhatikan, ya. Harus kita perhatikan sikap peran kita, ya, sebagai hamba itu, letakkan harapan kita kepada Allah, baik harapan dibalas oleh Allah, harapan dapatkan pahala, dapatkan nikmat, dapatkan kebaikan, jangan berikan kepada orang lain harapan itu. Dan juga, ya, jangan pernah merasa berjasa, itu merupakan salah satu cabang-cabang dari tawakal kepada Allah Ta'ala. Insya Allah lain kali, insya Allah kalau kita ada waktu, ya, kita bahas bab tawakal kepada Allah, ya, cabang-cabangnya seperti apa sikap kita sebagai hamba, apa sikap kita sebagai manusia di hadapan Allah, di hadapan orang lain, di hadapan dengan bab tawakal ini, Masya Allah, sangat terperinci masalah tawakal kepada Allah. Sehingga subhanallah kita lihat para sahabat, walaupun banyak ancaman yang menyerang mereka, tapi mereka hidup tenang. Tidak pernah mereka, ya, gundah gulana, mereka khawatir, mereka sedih dengan keadaan. Tidak. Kenapa? Karena mereka sempurna tawakal atau baiknya tawakal mereka kepada Allah Ta'ala. Qala mu'allif, khassallahu at-tawakkula min baini sa'iril a'mal. Dan Allah Ta'ala mengkhususkan tawakal ini dari semua amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Karena tawakal sangat tinggi. Ya, tawakal ini merupakan sangat tinggi. Dan merupakan tawakal ini adalah orang yang akan mendapatkan, ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kenapa? Tawakal. Ya. Salah satu sebab sekelompok kaum muslimin umat Nabi Muhammad yang mendapatkan, ya, predikat, ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, karena tawakal kepada Allah. Ya. Ada Rasul mengatakan, sab'una alf min ummati yadkhuluna jannah bighairi hisab wala adab. Ada 70.000 golongan umatku itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka para sahabat mengatakan apa? Barangkali mereka adalah yang bersahabat dengan Nabi selalu. Barangkali mereka tidak pernah minum khamar, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah gini. Rasul mengatakan apa? Tidak seperti itu. Ya, yang masuk itu adalah hum la yaktaun wala yatatayyarun, ya, wala yastarkun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu adalah
yaitu mereka yang tidak meminta untuk dikai, yaitu pengobatan dengan api, dengan besi panas. Tidak pula mereka bertatoyur, ya, dan mereka juga tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Apa kesimpulan Nabi setelah itu? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka sangat tinggi tawakal kepada Allah Ta'ala. Ini sangat penting bagi kita. Kalau orang sudah memiliki tawakal kepada Allah, ya, tidak akan melakukan hal-hal yang tadi. Merasa berjasa, ya, tidak berharap kepada orang lain, tidak minta-minta kepada orang lain, karena tawakalnya tinggi. Ya, itulah calon-calon orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Hidupnya hanya bergantung kepada Allah, butuh sesuatu minta kepada Allah, tidak minta kepada orang lain, ingin sesuatu minta kepada Allah, tidak minta kepada orang lain. Itulah ciri-ciri orang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itu kita sebagai muslim nggak boleh minta-minta kepada orang lain. Ya. Wa qala al-muallif illa fahuwa dakhilun fil iman. Ya, tawakal itu merupakan, ya, tingkatan iman yang paling tinggi. Wa min jumlati lawazimihi, dan itu merupakan salah satu bentuk iman, ya. Bentuk wajibnya iman. Kewajiban iman. Kalau orang beriman kepada Allah, tidak akan sempurna imannya tanpa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang beriman. Ya. Fa idza kanat hadhihi halu ar-rasuli wa halu man ittaba'ahu. Kalau ini merupakan keadaan Rasul, kriteria Rasul dan kriteria orang-orang yang mengikuti Rasul, wahiyal hal allati tata'ayyanu lil falah wa tatawaqqafu 'alaihi as-sa'adah, yaitu keadaan yang akan mengarahkan kepada kemenangan dan akan mengakibatkan kebahagiaan pada hari akhirat nanti. Wa halatu a'da'ihi bididdiha, dan keadaan musuh-musuh Nabi dan musuh-musuh para sahabat itu sebaliknya, Bala. Kalau keadaan Nabi itu mengarah kepada kemenangan, bertanda kebahagiaan dunia akhirat, dan sebaliknya, keadaan musuh-musuh Nabi dan musuh-musuh para sahabat itu adalah, yaitu mengarah kepada kehancuran dan kepada kesengsaraan. Fala imana lahum wala tawakkul. Mengapa demikian? Karena mereka tidak beriman dan karena mereka tidak tawakal kepada Allah. Ya. Terus terang, ya, kalau orang tidak bertawakal kepada Allah, subhanallah, hidupnya akan sengsara. Ya. Hidupnya merasa kurang, hidupnya merasa sedih, merasa bimbang, merasa khawatir, ini banyak sekali masalahnya. Tapi kalau orang tawakal kepada Allah dengan melakukan, ya, kriteria tadi, tidak merasa berjasa, berbuat baik pada orang lain, sudah kita harap pahala kepada Allah saja, tidak harap balik, sebagaimana Allah katakan, wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi sesuatu berharap ingin mendapatkan lebih dari itu. Nah, itu bukan orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, tidak boleh kita memberi sesuatu, yuk kita beri dia. Nanti kalau dia ada sesuatu, dia akan kasih kita. Enggak boleh seperti itu. Beri kepada orang lain tanpa berharap jasa dan tanpa merasa berjasa. Ya, itulah orang yang bertawakal kepadanya. Wa ulima bidzalik man huwa ala huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Akan diketahui siapa di antara mereka yang berada di atas huda, petunjuk, dan siapa di antara mereka yang berada di atas kesesatan. Ya, itulah di antara, ya, pembahasan kita hari ini, ya, karena pembahasan ini berhubungan dengan tawakal kepada Allah. Ya, 2 ayat yang kita baca, ayat 28, 29 itu berhubungan dengan tawakal kepada Allah. Karena orang-orang kufar itu selalu berharap wafatnya Nabi, hancurnya Nabi, dan hancurnya agama Islam di muka bumi ini. Ya, itu tidak akan terjadi. Karena akan terus berjalan agama Islam ini selama para generasi muda semangat menuntut ilmu, semangat belajar, ya, bukan sudah tua baru belajar, tidak seperti itu.
Karena itu merupakan keyakinan orang-orang zaman sekarang. Kita masih muda, nikmati hidup dulu. Nanti kalau sudah tua baru ingat akhirat. Nah, itu ya tidak benar seperti itu. Yang benar adalah semakin muda, ya, selagi muda kita semangat membela Islam dengan menuntut ilmu, belajar dengan menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal ilmu. Itulah tugas para generasi muda. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan bahas lagi ya di pekan akan datang insya Allah taala. Ya, tafadhol jika ada pertanyaan silakan. Tafadhol yang ingin bertanya boleh tulis di kolom chat atau langsung hidupkan mikrofon. Nah, Ustaz, Anda boleh nanya dulu, Ustaz. Nah, tafadhol. Jadi berkaitan tentang tidak boleh melaknat atau menetapkan orang kafir atau yang sesat itu dalam masuk neraka atau tidak gitu. Nah, ini kemarin Anda juga sempat dengar perkataan orang-orang gitu yang dari orang-orang yang inilah yang tidak jelas gitu. Dia berkata bahwa kita tidak boleh menetapkan orang itu sesat atau tidak gitu kan. Karena yang berhak menetapkan itu adalah yang pemilik neraka gitu. Allah, kita nggak boleh menetapin dia sesat atau tidak gitu. Walaupun sudah jelas amalannya. Itu bagaimana? Iya. Menetapkan orang sesat sama halnya juga menetapkan orang kafir. Apakah kita boleh mengatakan dia kafir? Kalau boleh, berarti boleh juga kita mengatakan dia sesat. Ya, gitu. Kalau tidak boleh, berarti nggak boleh pula. Kenyataan boleh. Ya, tidak masalah. Boleh-boleh saja kalau ada bukti yang jelas. Misalnya kita lihat ada orang Nasrani, kita katakan oh dia kafir. Ya, ada orang ahlu bid'ah, dia membela kebid'ahannya, kita katakan dia sesat, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Tetapi dalam mengatakan hal itu, ya hanya untuk penilaian diri kita atau untuk orang-orang yang sekitar kita, biar waspada, ya, biar waspada. Ada pun yang mengatakan tidak boleh kita mengatakan dia sesat karena yang boleh mengatakan hanya Allah Taala itu keliru. Yang nggak boleh adalah memastikan orang masuk neraka. Itu nggak boleh, ya. Selama orang itu masih hidup, tidak boleh kita memastikan dia masuk neraka. Apakah dia orang kafir atau orang paling bejat, paling rusak di muka bumi ini, selama dia masih hidup tidak boleh kita mengatakan dia pasti masuk neraka. Cuma boleh kita mengatakan dia orang kafir, orang jahat, orang fasik, orang zalim, orang sesat, boleh kita katakan itu. Ya, karena hal itu wasaf dia sebagai sifat, ya. Bukan menetapkan tempatnya di surga atau neraka, tapi hanya sebagai sifat. Dan itu pun kita yakini selama dia masih hidup, dia masih bisa mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala menjadi baik. Ya. Jadi kesimpulannya boleh kita mengatakan, kalau ada bukti ya, boleh kita mengatakan dia kafir atau dia orang sesat. Kalau ada bukti. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ustaz dari akhwat. Adakah zikir atau doa agar kita senantiasa tawakal hanya kepada Allah Ta'ala? Iya. Bertawakal kepada Allah, ada zikir yang kita sering baca setiap pagi dan sore, ya. Ya. Kita bisa baca seperti bacaannya, ya. Iya. Kalau antum membaca setiap pagi, ya, setiap sore, zikir-zikir pagi, zikir-zikir sore itu ada di sana. Bacaan bi rahmatik astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin, itu dia. Ya. Yaitu ya Allah, aku meminta tolong kepadamu dan jangan serahkan kepadaku urusanku sendiri tanpa pertolonganmu. Ya. Artinya kita meminta kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tidak boleh kita merasa pede mengerjakan suatu pekerjaan tanpa berharap bantuan dari Allah. Itu nggak boleh. Ya.
Banyak orang yang merasa pede. Yang itu anak sebutkan. Seperti para pemenang lomba, orang-orang lomba merasa pede ya dengan perbuatan, dengan kemenangan, dengan prestasi mereka, sehingga tawakalnya turun. Ya. Karena orang muslim tidak boleh merasa pede sehingga melupakan tawakal kepada Allah. Kalau dia pede tapi tidak melupakan tawakal, itu bahkan dianjurkan. Ya, kita percaya insya Allah kita bisa. Tapi dalam hati kita bergantung kepada Allah, itu dianjurkan. Ya, percaya diri itu dianjurkan. Tapi percaya diri itu tidak boleh melupakan tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak boleh kita melakukan hal perbuatan suatu perbuatan yang baik tanpa meminta berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikir pagi dan petang kita bisa baca, itu merupakan salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya, perbaikilah amalanku dan urusanku dan jangan serahkan kepadaku semua amalanku kepadaku saja tanpa pertolonganmu. Yaitu membuat kita selalu tawakal kepada Allah walaupun ya merasa pede bisa, tapi jangan lupakan tawakal kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, sebenarnya sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai sini, Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Sampai di sini kita akhiri. Insya Allah jika Allah mengizinkan kita lanjutkan pekan depan. Insya Allah Ta'ala kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Alhamdulillah telah selesai. Insya Allah kita lanjutkan di pekan depan. Terima kasih kepada para hadirin yang telah ikut serta dalam kelas ini. Insya Allah kita bertemu kembali di Selasa depan di jam yang sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.